warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Sebelum belajar jangan lupa kita berdoa dulu ya. Hai. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3 SD tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Teman-teman, ada banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Bahkan sebagian makhluk hidup juga ada yang memiliki ciri-ciri yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernafas, memerlukan makan dan minum, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, kita bisa melihat ada hewan cicak dan juga hewan ikan. Cicak dan ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak dan juga ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari ciri-ciri cicak. Nah, sebelum itu, ayo kita nyanyikan dulu lagu Cicak-cicak di Dinding. Menurut teman-teman, pada lirik lagu tersebut kira-kira pada bagian mana ya yang menunjukkan bahwa cicak adalah makhluk hidup? Pada kata merayap menunjukkan bahwa cicak bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Lalu pada lirik berikutnya, datang seekor nyamuk. Artinya, cicak membutuhkan makanan. Makanannya berupa nyamuk. Dari lirik lagu Cicak di Dinding, kita bisa mengetahui ciri-ciri dari cicak. Yang pertama, cicak bergerak dengan cara merayap. Yang kedua, cicak memerlukan makanan berupa nyamuk. Kira-kira apa lagi ya ciri-ciri dari cicak? Ciri-ciri lain dari cicak di luar dari lirik lagu Cicak-cicak di Dinding adalah cicak bernafas dengan menggunakan paru-paru. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur, teman-teman. Cicak juga mengalami pertumbuhan. Dan cicak juga mengalami peka terhadap rangsangan. Contohnya adalah ketika ada musuhnya, cicak akan melindungi diri dengan cara memutuskan ekornya. Kemampuan ini biasanya disebut dengan autotomi.
Teman-teman, ketika kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding, coba teman-teman perhatikan kembali tanda irama pada lirik lagu Cicak di Dinding. Pada tanda pola irama lirik lagu Cicak di Dinding, kita bisa melihat ada tanda yang seperti titik atau tanda pendek, dan juga ada tanda seperti strip atau tanda panjang. Tanda tersebut memiliki arti. Tanda titik atau pola pendek berarti dinyanyikan dengan nada pendek, sedangkan tanda strip atau pola panjang artinya dinyanyikan dengan suara atau nada yang panjang. Teman-teman, panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu itu disebut dengan pola irama. Dari lagu Cicak di Dinding, baris manakah yang memiliki pola yang sama? Baris yang memiliki pola yang sama adalah baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Sedangkan baris keempat itu tidak memiliki pola yang sama karena pada kata hap dimulai dengan tanda strip atau pola panjang. Nah teman-teman, coba perhatikan kembali gambar selanjutnya. Ada gambar ikan yang sedang berenang. Ikan berenang dengan menggunakan siripnya. Ikan juga mengalami pertumbuhan teman-teman. Ikan berkembang biak sama seperti cicak, yaitu dengan cara bertelur. Ikan juga peka terhadap rangsangan. Contohnya, ketika kita menyentil permukaan air, maka ikan akan bereaksi. Dari pembahasan tadi, kita bisa mengetahui bahwa cicak dan ikan memiliki persamaan. Apa ya kira-kira persamaannya? Persamaan ikan dan cicak yaitu ikan dan cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Salah satu ikan yang mampu menghasilkan telur yang banyak adalah ikan mas teman-teman. Ikan mas dapat menghasilkan 1000 telur. Dapatkah teman-teman menuliskan lambang bilangan 1000? Sebelum kita menulis lambang bilangan, coba kita ingat kembali nilai tempat suatu bilangan. Dimulai dari yang sebelah kanan adalah satuan, lalu kemudian berikutnya adalah puluhan, lalu kemudian berikutnya adalah ratusan, dan terakhir paling kiri adalah ribuan. Nah, sekarang ibu kasih contoh ya, ada angka 4, 2, 5, dan 0. Kita temukan dulu nilai tempat masing-masing dari bilangan. Kita mulai dari yang paling kanan, angka 0 yaitu bernilai satuan. Angka 5 berada di posisi puluhan. Angka 2 berada di posisi ratusan. Dan angka 4 berada di posisi ribuan. Sehingga lambang bilangan tersebut dibaca 4250. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak memerlukan makanan berupa nyamuk. Cicak bernafas dengan menggunakan paru-paru. Dan cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu kemudian yang kedua adalah ciri-ciri dari ikan. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga, dari ciri-ciri ikan dan juga ciri-ciri cicak, kita dapat mengetahui bahwa ikan dan cicak memiliki persamaan, yaitu sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu kemudian untuk membaca dan menuliskan lambang bilangan, kita harus memperhatikan nilai tempat suatu bilangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kita tadi belajar tentang panjang pendek nada pada sebuah lagu. Panjang pendek nada pada sebuah lagu disebut dengan pola irama. Pola pendek atau tanda pendek maka dinyanyikan dengan nada yang pendek, sedangkan tanda panjang atau pola panjang maka dinyanyikan dengan nada yang panjang. Teman-teman, untuk membaca lambang bilangan secara detail serta belajar cara mengurutkan bilangan akan kita bahas secara detail di video yang lain ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.